Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh Egi. Alhamdulillah. Oke, dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, mari bersama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Najma. Indonesia tanah air, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi tanah Indonesia kebanggaan Indonesia bersatu kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Najma, silahkan kembali duduk. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Di sini adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Safa, kenapa? Izin. Terus siapa? Edo, kenapa Edo? Sakti. Oke, jadi yang tidak hadir Safa dan Edo. Semoga Safa dan Edo bisa kembali ke sekolah lagi tepatnya ya, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian saat ini, hari ini. Apakah kalian sedang bahagia atau sedang sedih atau sedang ngantuk mungkin pada pagi hari ini ya. Jadi Ibu akan kirimkan linknya, ada aplikasi Mentimeter. Ibu kirimkan sekarang, kalian boleh cek grupnya ya.
Silahkan diklik linknya. Sudah dapat semua? Nah, bisa kalian lihat ya, sudah kebuka di kalian. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Pilih satu emoticon yang sesuai dengan perasaan kamu hari ini. Nah, coba silahkan dipilih. Ada yang pilih sedang berbunga-bunga ya. Coba, ada yang ngantuk ternyata. Coba, ayo segera ya, kirimkan. Sudah semua? Kok banyak yang ngantuk? Coba, udah belum semuanya? Sudah. Oke, kita lihat di sini ada yang sedang berbahagia, ada yang berbunga-bunga, ada juga yang mengantuk, ada juga yang sedih. Gak apa-apa, itu hal yang wajar perasaan kalian ya. Tapi ini punya tips dan triknya untuk menenangkan diri kalian. Caranya kalian tarik nafas dalam-dalam, tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan. Coba kita bareng-bareng ya, oke? Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Lagi, satu kali lagi, tarik nafas, keluarkan. 1, 2. Oke, gimana perasaannya sekarang? Apakah lebih tenang? Tenang, lebih merasa nyaman? Oke, bagus ya. Sip. Kemarin kita belajar pelajaran apa? Belajar materi apa sebelumnya? Konfigurasi elektron ya. Kita kemarin belajar konfigurasi elektron. Masih ingatkah ada konfigurasi apa aja? Ada Bohr dan mekanika kuantum. Kalau yang Bohr itu seperti apa? Kalau Bohr itu ada kulit KLMN ya, yang seperti kemarin. K-nya 2 maksimal gitu. Ya, L-nya 8, M 18, N 32 dan seterusnya. Kemudian ada juga teori mekanika kuantum. Kulitnya ada SPDF orbitalnya. Ya, masih ingat kan? Nah, masing-masing S 2, P 6 ya. D berapa? 10. F 14. Oke, selanjutnya gue pengen mereview ya. Nah, ada contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron Na, natrium, dengan nomor atom 11. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Dinda, silakan berdiri Dinda. 281. Silakan duduk kembali. Kita cek bersama ya. 281. Betul. Atau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Selanjutnya, tentukan konfigurasi elektron Cl dengan nomor atom 17. Siapa yang mau menjawab? Baik, Tiara. Jawabannya berapa? 287. Betul ya? Bagus sekali. Atau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Satu lagi soalnya. Tentukan konfigurasi elektron Ca dengan nomor atom 20. Baik, Najma, silahkan. Oke, kita cek ya. 2, 8, 8, 2. Oke, bagus sekali. Atau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke, kalian sudah bagus mengingat materi sebelumnya. Selanjutnya juga materi sebelumnya ada membahas octet dan dutet ya.
Kalau oktet itu maksimal berapa kulit terluarnya? 8. Kalau duplet 2 ya. Sudah bahas materi sebelumnya. Oke, selanjutnya ada gambar apa nih? Garam ya. Stop. Pertanyaannya, kita pasti nggak asing dengan garam, ya kan? Di makanan kalian ada garam, dan rasanya asin. Garam wujudnya padat tapi mudah rapuh. Kira-kira kenapa garam punya sifat seperti itu? Ikatan apa sih yang ada di dalam garam? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, baik Adek, silakan. Ya, terima kasih Adek. Bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi? Baik, Aurel. Oke, terima kasih jawabannya Aurel. Sudah dijawab oleh Ade dan Aurel, jawaban yang sangat bagus. Karena dalam senyawa garam ini mengandung ikatan kimia, yaitu ikatan apa? Ion, gitu ya. Nah, ikatan ion ini sifatnya itu mudah rapuh, gitu. Yang akan kita bahas juga pada materi kita hari ini tentang ikatan ion, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menuliskan pembentukan ikatan ion dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ikatan ion dalam suatu senyawa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada satu video yang harus kalian tonton, ya. Jadi silahkan kalian simak terlebih dahulu videonya. Everyone's heard of fluoride, but what exactly is it and how does it work to prevent cavities? Fluoride is actually found naturally in rocks, soil, and water. It's a chemical ion of the element fluorine, the 13th most abundant element in the Earth's crust. An ion is a positively or negatively charged atom that helps elements combine with each other. Fluoride is a negatively charged ion that doesn't normally exist by itself. Instead, it combines with positively charged ions like sodium to make some of the ingredients that are found in your toothpaste. When these fluoride compounds are in your mouth, they can actually make your teeth stronger and prevent cavities. Fluoride is in most community water systems as well as some mouth rinses, and your dentist can apply it to your teeth in the dental office too. No matter what the source is, fluoride does the same thing to help prevent cavities. It can even reverse early tooth decay. Here's the science behind how fluoride works to fight cavities. Tooth enamel, the outer covering of your teeth that's stronger than bone, is made up of a compound called hydroxyapatite. The main minerals in hydroxyapatite are calcium and phosphate. Your spit or saliva is loaded with calcium and phosphate and bathes the teeth to keep them strong. But each time you eat carbohydrates like candy or noodles, bacteria in your mouth also eat and produce acids that attack the enamel. In this process, calcium and phosphate minerals are lost from the tooth enamel. That's demineralization, making it more likely to decay and form cavities. Fortunately, another process is also happening. Once the acid attack slows down, the calcium and the phosphate in the saliva go back into the enamel in a process called remineralization. It's a constant seesaw battle. Cavities start when there's more demineralization than remineralization. Fluoride is very important in this battle. When fluoride is in your mouth, it actually gets into the enamel through the remineralization process and forms a new super cavity-fighting compound called fluoroapatite. Fluoroapatite is much stronger and resists decay much better than hydroxyapatite. So now that you know the science inside your mouth, be sure to brush your teeth twice a day with a fluoride toothpaste that has the ADA seal of acceptance, and drink water with fluoride in it too. If you have any questions about your fluoride needs, be sure to ask your dentist. For the ADA Science Inside, I'm Dr. Jane Gillette. Oke, gimana
videonya tentang apa ini? Tentang apa? NAF ya. Siapa yang bisa memberikan tanggapan terkait video tersebut? Oke, baik Fitri. Oke, betul. Ada lagi yang memberikan tanggapannya? Ya, Zahra dulu, silakan. Oke, sip. Ada lagi? Bila? Oke, bagus ya. Jadi, betul sekali jawaban Fitri, jawaban Zahra, dan jawaban Dila bahwa dalam pasta gigi ini ada senyawa kimia, yaitu namanya senyawa NAF. Ya, NAF ini membantu untuk mencegah gigi berlubang, membantu kesehatan gigi kita supaya gigi lebih bagus, tidak cepat keropos, tidak berlubang. Oke, nah lalu jadi pembelajaran kita hari ini itu akan mempelajari ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kimia itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, sangat dekat manfaatnya ya. Oke, selanjutnya senyawa NAF ini kenapa sih ada kaitannya dengan materi ikatan ion? Kira-kira ada yang tahu? Nah, jawabannya akan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Jadi kalian akan berkelompok menjawab LKPD ya, permasalahan yang ada di LKPD. Di LKPD ini ada studi kasus tentang kurang lebih sama seperti yang kalian tonton di video tentang pasta gigi yang mengandung senyawa NAF. Kalian hubungkan kaitannya apa dengan itu sendiri. Nah, sebelumnya ini apakah sudah duduk berkelompok anak-anak? Sudah ya? Coba Ibu cek sebentar. Kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah mana? Ades, Dila, Suci, Zahra, Naufal. Oke, kelompok 2. Najma, Fitri, Kamila, Aira, Egi sama Safa yang tidak masuk ya. Kemudian kelompok 3, Dinda, Salwa, Nur Aulia, Gaidisti, dan Ayu. Kelompok 4, Tiara, Zahra, Aurel, Novi, dan Fauzan. Oke, baik. Sudah berkelompok, silakan kalian ambil perwakilannya ke depan mengambil LKPD. Oke, baik. Sudah selesai? Bentar ya. Oke. Sebelum kalian berdiskusi, mari kita lepaskan dulu otot-otot kita biar lebih santai ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Ice breakingnya namanya tepuk dang ding dung. Semangat ya gitu. Contohnya seperti ini. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat seperti itu. Oke? Ya bareng-bareng ya semuanya ya. Oke, yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Gimana? Udah makin semangat kan sekarang? Oke. Nah, Ibu akan menekankan kepada kalian ya. Dalam bekerja kelompok, kalian harus bekerja sama ya. Jadi harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Jangan sampai ada salah satu orang yang bekerja sendirian. Jadi harus saling membantu.
Kalau ada yang kalian belum mengerti, boleh tanyakan ke temannya atau boleh juga tanya ke ibu. Jangan malu-malu. Ya, siap? Oke. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan LKPD dulu. Di sini ada beberapa lembar. Silahkan kalian buka. Lembar pertama ditulis nama kelompok, ya, tulis. Kemudian lembar kedua kalian bisa dilihat ada orientasi pada masalahnya, ada kasus gigi bolong, gigi keropos, kalian baca. Kemudian melakukan penyelidikan. Ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 pertanyaan. Maaf, ada 8 pertanyaan yang harus kalian kerjakan, ya, langkah-langkahnya. Kemudian bagian terpenting adalah di bagian paling bawah kalian bisa lihat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Nah, jadi kalian berdasarkan pada penyelesaian kasus buat kesimpulan mengenai materi di atas. Boleh kalian nanti presentasinya bisa buat PowerPoint atau bisa membuat infografis atau membuat peran seperti mini drama, itu boleh. Bebas, terserah kalian, ya. Kalian mau menyampaikan hasilnya melalui produk apa. Nah, oke, silakan kalian lanjut mengerjakan. Sudah siap kan semuanya? Oke, segera ya dikerjakan. Waktunya untuk berdiskusi kalian 20 menit dari sekarang, ya. Nanti ibu sambil menilai. Oke, nah kalian boleh ya untuk sumber belajarnya boleh lewat YouTube, boleh pakai buku paket atau artikel. Silahkan dicari sumber belajarnya ya. Ini ada di halaman buka coba bayi. Nih di sini halaman 82. Ada di halaman 82 ya untuk menjawab LKPD-nya. Iya benar. Dibaca. Nah ya, jadi unsur apa saja yang ada di senyawa NaF ditulis saya tulis. Natrium dan sudah dibaca ininya, tadi dikerjakan, dijawab ininya. Nanti lagi adik. Ya, sip. Dijawab ya, yang nomor 1. Senyawa apa? Jadi sama seperti tadi di video. Senyawanya di ada yang tulis, ada yang cari materi, pakai YouTube, pakai buku, gitu, dibagi. Iya boleh. Sumber belajarnya boleh pakai HP ya. Jadi boleh dicari materi kata Dion seperti apa. Nanti dicari. Apa? Ada yang ditanyakan, Fitri? Ayo, tadi seperti apa? Kira-kira. Kan ini Na elektron valensinya berapa? Tuh, elektron valensinya berarti 1. Kalau S
Diagram valensinya 7. Berarti bagaimana biar stabil yang aturan oktet sama duplet tadi? Jadi, gimana kira-kira? Ada yang melepas, ada yang menerima. Gitu. Ya. Oke. Mana ini? Nah, bagus nih. Ada yang cari artikel, ada yang nonton video YouTube, boleh. Sudah bagus, sumber belajarnya sudah berbeda-beda ya. Majuan ya, Egi, tolong. Apa Aurel gimana? Oh, boleh menurut Bor aja. Yang lebih singkat nggak apa-apa. Jadi langsung ditulis konfigurasi. Ada kesulitan tidak anak-anak? Lancar ya?
Gimana? Kelompok 4 sampai apa? Oke, ini kan struktur Lewis ya. Nah, dicari dulu pengertiannya. Pas struktur Lewis, cara untuk menuliskan, coba cari di YouTube atau di HP. Atau di sini juga ada di buku. Nah, ini caranya. Titik-titiknya itu elektron valensinya. Ini elektron valensinya berapa? Na. Yang sebelumnya. Lembar Na. Konfigurasinya berapa Na? Kan nomor atomnya 11. Konfigurasinya gimana kalau 2? Urutannya gimana? Nah, 281. Berarti ditulisnya 281 ya. Dan 2261 ya. 281. Dicatat aja, dicatat. Nah, 281. Nah, elektron valensinya berapa? 1 kan? Berarti struktur Lewis itu yang ditulis elektron valensinya. Gimana kelompok ini ada kesulitan? Nomor 7. Oke, nomor 7 itu nyampe yang ini, KCl ya. Sebelumnya udah dibuat tadi struktur Lewis NaF. Oh ya, bagus. Oh ya, ini titik. Ya, titik ya, elektron. Ya, bebas. Boleh. Ini bagus, lanjutkan. Gimana kelompok 2? Udah jadi. Ya, buat 2 senyawa dari unsur yang beda. Kelompok 1 bagaimana? Sudah dijawab sebelumnya? Coba lihat. Ya. Nah, tinggal lanjutkan ya ini. Ini sudah betul. Jadi kalian menjawab KCl. Konfigurasinya gimana? Ditulis. Strukturalnya ini. Oke, lanjutkan.
Sebagus ada yang membaca buku, ada yang lihat HP. Jangan lupa untuk membuat kesimpulannya menggunakan media yang kalian minati ya produknya. Boleh infografis, boleh PowerPoint, atau juga mini drama, boleh. Atau lagu juga boleh. Ini juga di strukturnya. Ya, okay. MG-nya dibuat dulu, elektrovalensinya, konfigurasinya makanya. MG kan nomor atomnya berapa? 12. Konfigurasinya gimana? S juga 17. Konfigurasinya. Iya, tapi ditulis dulu konfigurasinya biar nggak bingung. Coba tulis. Konfigurasinya berarti apa? 282. Terus F-nya 9 nomor atomnya. Nah, gitu. Berarti nanti F-nya ada 2. Ini MG1. F-nya kan 2 ya. Nanti sama di sini nanti. 2. Gimana? Itu bagus, betul. Iya, lanjutkan. Sama kayak gini nanti tuh. Begini, reaksi pelepasan elektronnya siapa yang melepas? Coba gantian nulis. Pokoknya kalau stabil itu kalau nggak oktet di flat. Kalau nggak 8 ya harus 2 stabil. Jadi kalau 1 harus 2. Kalau elektron valensinya 1. Ini udah nomor 8. Golongan berapa? Tiga A.
ada clue-nya biasanya ikatan ion tuh. Senyawa antara apa dengan apa. Logam dan logam. Iya. 2 plus. Yang mudah aja buatnya. Kira-kira apa? Apa sih? CA. CL. Non logam. Logam kan bulan 1A, 2A. Nyawa logam. Salah. Maksudnya yang unsur logam. 1A, 2A. Berarti tadi? Sini ke sini CL. CL itu di sini nih ada. 7A. Sebenarnya kalau pakai konfigurasinya apa kalian? Bor atau kuan? Bor. Bor. Bor itu kuantum. Tapi kalau bor itu lebih spesifik, elektron terluarnya berapa? Kalau misalkan kuantum kan harus ditambahin S sama P, ya kan? Kelompok ini bagaimana? HCl udah ngalap. Betul. Ya. Melepaskan elektron. Reaksinya belum. Reaksinya seperti ini nih. Kayak gini. Pelepasan elektron berarti kayak gini reaksinya. Penangkapan elektron seperti ini. Nanti digabung reaksi ikatan. Nanti ditulis dulu salah satu tulis reaksi pelepasan elektron titik 2 di samping. Oh, ditulis di sini kalau kesimpulan. Kalau yang ini dibikin boleh infografis, boleh PowerPoint. Enggak, kalau melepas itu berarti berubah jadi ation, jadi positif. Kalau melepas. Nah, melepas dia memberikan. Berarti positif kan, kalau orang memberi itu berarti baik, gitu, positif. Kalau orang pengennya menerima terus berarti negatif. Nah, ini kan menangkap elektron, berarti S-nya menangkap. Menangkap itu F plus artinya menangkap, 1E menghasilkan S. Kalau menangkap, artinya dikasih kan dia. Kalau dikasih ya negatif, kan pengennya dikasih terus. Coba gimana? Berarti H menjadi K plus ya benar. Ya seperti itu. Cl menghasilkan menjadi Cl min. Ya bagus. Iya, betul. Ini kan 2 ya elektron valensinya. Tulisnya di mana? Yang ini yang mana ini? 2. 2 itu yang mana?
Oh, gitu. Hmm. Sebenarnya boleh langsung ditulis aja MG. Misalkan, eh, misalkan MG. Elektron valensinya kan 2. Ya berarti 2 taruh di sini sama di sini. Iya, kurang lebih sama seperti itu. Kalau ini kan bingungnya ini ditulis semua ya. Ditulis semua elektron valensi. Nah, jadi ini kan 2, tulis kamu di sini. Kan 7. Nah, nanti bingung. Jadi ini langsung aja yang digambarkan. Struktur Lewis itu yang elektron valensi. Elektron valensi. Oke, jangan lupa nanti kita akan ada presentasi ya. Nanti masing-masing kelompoknya 5 menit untuk masing-masing. Kurang lebih 5 menit. Coba lihat. KCl, lihat. Ini satu. CL-nya habis. Iya, betul. Jadi ini K-nya positif. Iya. Oh iya, benar. Ya, betul. Betul, betul. Jangan lupa produknya dibuat ya karena untuk dipresentasikan. Jadi ada yang boleh pakai Canva, editingnya, boleh pakai PowerPoint. Nah, kalau mau drama berarti bikin skenario-nya gitu ya. Karena akan ada presentasi hasilnya. Nah, ini udah selesai ininya. 8 soal. Oh ya, berarti ini dibikin. Kalian mau apa presentasinya? Oh, buat drama. Ya, oke oke. Tentang NA dan F gitu. Ya, bagus bagus, silakan lanjut. Itu saya singkat aja kesimpulannya aja. Ikatan ion apa? Ikatan yang bagaimana? Jadi nanti yang berperannya sebagai apa nanti? Oh ya, narator. Dinda apa jadi apa? Oh naratornya dua. Ini elektron. Lempar-lempar. Oke, oke. Bagus, bagus. Kali ini mau bikin apa? Presentasi. Oh, saya. Oke. Oh ya, nanti boleh portonya dikirimkan ke ibu ya. Nanti pakai info. Kalau ini presentasinya mau pakai apa? Infografis. Ya. Jadi dibuat dulu infografisnya ya. Nanti dikirim ke ibu.
Kelompok 4 presentasinya pakai apa? Nanti infografis. Sudah dibuat belum? Lagi diedit. Oh iya. Siap. Ini udah belum? Sudah? Oke. Home timba. Oh, buat baca warnanya dibagi. Silakan. Ya, nanti kan presentasi ya, masing-masingnya tampil di depan. Oke, sudah selesai semua ya KPD-nya? Oke, jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompoknya mempresentasikan hasilnya. Sebelum itu, biasa ada ice breaking dulu. Untuk melepaskan otot-otot kalian, kan setelah diskusi nih, setelah berpusing-pusing ya, silakan kalian ikut nyanyi bersama ibu. Ya. Jadi ada lagu Ikatan Ion. Nah, pakai nada balon. Jadi seperti ini, ibu contohkan dulu. Ionku ada dua, positif dan negatif. Kalau mereka bertemu, saling tarik menarik. Elektron pindah tempat, yes, bentuk senyawa padat. Itulah ikatan ion, kuat dan saling erat. Bisa nyanyi bareng-bareng? Oke, yang semangat ya. 1, 2, 3, sampai tepuk tangan. Ionku ada dua, positif dan negatif. Kalau mereka bertemu, saling tarik menarik. Elektron pindah tempat, yes, bentuk senyawa padat. Itulah ikatan ion, kuat dan saling erat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, silakan presentasi hasilnya ya. Kelompok 1, silakan. Oh, sudah dikirim ke ibu ya? Infografisnya ya? Silakan maju ke depan. Ada yang Oke, kurang lebih 5 menit ya, jangan sampai melebihi durasi ya. Nanti ada yang jadi operator, siapa yang bisa mengoperasikan ini? Yang ini bukan, infografisnya. Nanti digeser-geser, kan baca, kemudian ke bawah. Bisa ya? Boleh. Nah kan, ya. Majuan lagi, majuan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dipegang ya. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya, sehingga menghasilkan ion bermuatan positif.
atau disebut kation, dan negatif disebut anion, yang saling tarik-menarik karena gaya elektrostatik. Ikatan ini biasanya terjadi antara logam yang sudah melepaskan elektron dan non-logam yang cenderung menerima elektron. Contoh paling umum adalah pembentukan natrium fluorida (NaCl), di mana atom natrium Na memberikan satu elektron kepada atom fluor Cl membentuk Na+ dan Cl negatif yang kemudian akan membentuk senyawa ion. Contoh senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh senyawa ion yaitu NaF yang terdapat pada kandungan fosfat. Senyawa ini melindungi enamel dari serangan asam dan mencegah gigi berlubang. Oke, di sini kan ada pembentukan ikatan ion. Nah, jadi yang pertama ada ion natrium. Jadi nomor atomnya adalah 11, konfigurasi elektronnya adalah 281. Lalu yang kedua ada fluor, nomor atomnya 9, lalu konfigurasi elektronnya 2 dan 7. Natrium Na memiliki satu elektron valensi dan cenderung melepaskan elektron tersebut agar stabil. Reaksi Na plus tambah satu elektron fluor memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menangkap satu elektron agar stabil. Reaksi S plus 1E. Sekian presentasi dari kami. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Ya, yang mau menerima tanggapan, boleh. Ya, jawab ya. Silakan. Cara izin menjawab salah ya. Jawabannya yaitu karena natrium punya satu elektron di kulit luarnya. Dengan melepaskan elektron itu, natrium menjadi lebih stabil karena susunan elektronnya jadi seperti gas mulia. Bagaimana, Sawa? Udah jelas? Makan dulu. Ya, beri apresiasi tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Sudah dikirim ya PPT-nya. Yang ya, nanti dipencet ya. Ke kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ikatan ion dalam bentuk PPT. Dikutip dalam berbagai sumber, disebutkan bahwa gigi keropos terjadi karena terkikisnya enamel oleh zat asam. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung natrium fluorida. Senyawa ini membantu melindungi enamel dari serangan asam. Kaitan dengan Lihat ke depan ya, lihatnya.
Ikatan ion. Satu, apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, menghasilkan ion bermuatan positif dan negatif yang saling tarik-menarik karena gaya elektrostatik. Pembentukan ikatan ion NaF. Na atau natrium yang memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 281 dan F atau fluor dengan nomor atom 9 dengan konfigurasi elektron 2 dan 7. Pembentukan NaF atau natrium fluorida sebagai contoh ikatan ion. Natrium Na adalah unsur logam dari golongan alkali yang memiliki satu elektron valensi dan fluorin atau F adalah unsur non-logam dari golongan halogen yang memiliki 7 elektron valensi. Agar stabil untuk mencapai konfigurasi oktet, Na akan melepaskan satu elektron menjadi Na+, dan fluor atau F yang memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menangkap satu elektron agar stabil. Ion Na+ dan F- kemudian saling tarik-menarik dan membentuk ikatan ion menjadi NaF. Jadi gampangnya gini guys, di sini kan ada natrium dan fluor. Jadi ketika natrium atau logam alkali yang melepaskan satu elektron akan membentuk ionnya menjadi positif atau Na+. Kemudian ada fluor. Fluor akan menerima satu ion yang dilepaskan oleh natrium, kemudian menjadi fluor minus. Nah kemudian mereka bergabung menjadi satu dan membentuk natrium fluorida. Begitu gampang. Hubungan dengan kehidupan sehari-hari, NaF yang terbentuk melalui ikatan ion digunakan dalam pasta gigi karena sifatnya yang satu, menstabilkan enamel gigi dari zat asam, dua, membantu reminerasi gigi, tiga, melindungi dari pembentukan lubang pada gigi atau karies. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi hari ini tentang ikatan ion sangat relevan sekali dengan kasus gigi kropos yang bisa dicegah oleh senyawa natrium fluorida. Dengan memahami bagaimana senyawa ionik seperti natrium fluorida terbentuk, kita juga belajar bagaimana ilmu kimia berperan dalam solusi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk dalam menjaga kesehatan pada gigi kita. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Karena NaF natrium fluorida adalah senyawa ionik yang tersusun dari ion Na+ dan F- yang terikat melalui ikatan ion. Ion fluorida F- dari NaF sangat penting untuk menjaga kekuatan email gigi. Saat NaF digunakan, misalnya dalam pasta gigi, ion F- dilepaskan dari ikatan ionnya yang menempel pada permukaan gigi. Ion fluorida ini akan berkaitan dengan kalsium dan fosfat di gigi untuk membentuk lapisan pelindung yang lebih kuat. Lapisan ini lebih tahan terhadap serangan asam dan bakteri, sehingga mencegah gigi kropos. Jadi, ikatan ion dalam NaF membuat fluorida stabil dan bisa bekerja efektif dalam melindungi gigi. Ya, bagus jawabannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Ya. Ini dipegang ya. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Tapi dipegang. Ini dong. Ini Bu. Nonton apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lewat mini drama. Perkenalkan, nama saya Adinda, saya sebagai narator. Perkenalkan, saya Gaby Sinomi sebagai narator.
Saya Salaisa Jasmine sebagai Florin. Saya Nur Aulia jadi natrium. Saya Bayu Teguh Persetia jadi elektron. Di suatu malam yang bercahaya, para unsur-unsur tengah berpesta. Tapi di pojok ruangan terdapat dua unsur yang tengah mengobrol dan sangat berisik. Oh dunia, aku natrium. Aku dari logam tangguh. Aku mempunyai satu elektron sangat merepotkan. Aku mau kasih aja kok. Aku Florin dari golongan halogen. Aku cuma butuh satu elektron lagi nih buat bahagia. Kenapa ya dunia ini sulit sekali? Serius, kamu mau ngasih elektron ini kepadaku? Kamu jauh lebih stabil. Oke. Kehilangan satu elektron dan berubah jadi ion positif. Sementara Florin menerima elektron dan berubah menjadi ion negatif. Nah, akhirnya NaF terbentuk. Sebuah senyawa sederhana, tapi penting. Ia bisa mencegah gigi berlubang. Ya, dia adalah bahan utama dalam pasta gigi kita semua. Na plus dan F min bersama semuanya dalam pasta gigi. Jadi teman-teman, ikatan ion itu terbentuk karena serat terima elektron. Kalau senyawa logam kayak natrium itu bakalan memberi, sementara non logam kayak fluorin ini bakal menerima elektron. Mari kita terus mereka tuh jadinya saling menarik. Jadi terbentuklah senyawa yang kuat dan juga stabil. Sebelumnya ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oke, silakan. Nah, jadi kan tadi natrium itu berubah jadi Na+. Sementara F itu berubah jadi ion negatif, F-. Nah, ibaratnya magnet yang punya kutub berbeda, mereka kan saling tarik-menarik. Nah, atom juga gitu, makanya mereka saling tarik-menarik dengan kuat. Oke, bagus pertanyaan dan jawabannya ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan ke kelompok 3. Terima kasih. Jangan lupa elektronnya di bawah ya. Ayo, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Yang ini ya. Ready, Pak. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami lewat infografis. Pengertian ikatan ion. Ikatan ion terbentuk melalui perpindahan elektron dari unsur logam ke unsur non-logam. Logam seperti natrium, kalsium, dan aluminium akan melepaskan elektron menjadi kation. Sedangkan non-logam seperti fluorin, dan oksigen akan menerima elektron menjadi anion. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion membentuk ikatan ion yang kuat. Konfigurasi elektron menunjukkan bahwa setelah transfer elektron, masing-masing ion mencapai kestabilan seperti gas mulia. Struktur Lewis digunakan untuk menggambarkan susunan elektron valensi sebelum dan sesudah terbentuknya ion. Contoh senyawa ionik adalah natrium fluorida yang terdapat dalam pasta gigi.
dan berfungsi mencegah pengeroposan gigi. Natrium fluorida terbentuk dari reaksi antara ion positif dan ion negatif. Contoh pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion NaF natrium nomor atom 11 ke konfigurasi elektron 281 dan F fluor nomor atom 9 ke konfigurasi elektron 27. Natrium Na memiliki satu elektron valensi dan cenderung melepaskan elektron tersebut agar stabil. Reaksi Na ke Na plus ditambah 1E negatif dan fluor F memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menangkap satu elektron agar stabil. Reaksi F tambah 1E negatif ke F plus. Reaksi ionnya adalah Na plus ditambah F negatif menjadi NaF. Na memiliki satu elektron dan F mempunyai 7 elektron. Na melepaskan satu elektronnya yang ditangkap oleh F yang menghasilkan Na positif dan F negatif. Adakah yang ingin bertanya? Ya. Jika senyawa tersusun dari unsur logam dan non-logam, kemungkinan besar itu ikatan ion kiri lainnya memiliki titik leleh tinggi, larut dalam air, dan bisa menghantarkan listrik saat larut. Dah? Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok yang sudah berdiskusi dan sudah presentasi ya. Tadi benar oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Terus juga tadi Na-nya melepas, kemudian ditangkap oleh F, sehingga membentuk senyawa ion. Oke, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh, boleh, Ade, silakan. Oke, siap. Bagus ya. Jawabannya kesimpulannya. Jadi materi ikatan ion ini Ibu kasih penegasan ya. Nah, kesimpulannya adalah seperti yang diungkapkan oleh Ade, bahwa ikatan ion itu ikatan kimia yang terjadi akibat perpindahan elektron dari atom logam ke non-logam, sehingga terbentuk ion positif yang saling tarik-menarik. Kemudian ikatan ini terjadi antara umumnya golongan 1A dan 2A dengan golongan 6A dan 7A. Nah, penerapan dalam kehidupan kita contohnya pada NaF sangat penting untuk mencegah gigi keropos melalui ikatan ion yang stabil. Kemudian struktur Lewisnya bisa divisualisasikan untuk menggambarkan ikatan antar ion. Nah, untuk sifat fisiknya, senyawa ion itu punya titik leleh dan titik didih tinggi, larut dalam air, dan dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan atau padatan. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada soal pemahaman kalian. Silakan kalian kerjakan ya, ada di kuisis linknya. Ibu akan bagikan linknya ya.
Sudah belum linknya? Bentar ya, sebentar lagi. Nah, ada linknya, silakan kalian buka. Ada soal pemahaman lewat aplikasi Quizzes. Nggak apa-apa, nggak punya aplikasinya juga, tinggal klik aja linknya ya. 4566509. Coba dikirim. Sudah pada login? Silakan dikerjakan ya, yang sudah bisa masuk. Nah, sudah ada beberapa nih. Nah, silakan mulai dikerjakan saja. Ini sesuai pemahaman kalian aja ya, karena untuk mengukur pemahaman kalian. Jadi kerjakan sendiri. Dipilih ya yang sesuai pemahaman kalian. Sudah belum? Oh ya, silakan. Sedikit lagi. Sudah? Oh, lagi dikit. Gak apa-apa, Bayu. Nah, ini latihan pemahaman. Oke, waktunya 2 menit lagi.
Oke, ini selesai ya. Selanjutnya ada link untuk penilaian diri. Ada link Google Form untuk menilai diri kalian sejauh mana sudah paham materi ini. Dan ada penilaian antar teman juga. Jadi kalian saling menilai antar teman. Bebas. Misalkan Egi menilai Kamila, berarti Kamila menilai Egi. Seperti itu. Ya, ada di link Google Form. Ibu kirimkan melalui grup ya. Grup WhatsApp. Oke, silakan dikerjakan link penilaian dirinya dan penilaian antar teman. Isi ya linknya. Nah, namanya siapa, nama temannya siapa. Ini ada nilainya 1 sampai 4. Ditulis. Sudah penilaian dirinya. Jadi tinggal penilaian antar teman. Sudah dinilai ya gitu. Menilai diri sendiri. Oke, sudah penilaian diri dan penilaian antar temannya. Sekarang ada umpan balik dari kalian ya, refleksi. Ibu kirimkan refleksinya melalui grup WhatsApp. Umpan balik peserta didik. Jadi sudah Ibu kirimkan, kalian isi pertanyaannya yang umpan balik peserta didik. Yang pertama ada nama, kelas, hari. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Silakan dijawab. Materi yang sudah dipahami apa, yang belum dipahami apa. Kemudian apa yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir ada manfaatnya. Silakan kalian isi link Google Form-nya. Sudah penilaian dirinya? Umpan balik peserta didik. Ditulis saja jujur ya materi yang belum dipahami apa, materi yang sudah dipahami. Sudah selesai mengisinya? Link tadi penilaian diri sudah, penilaian antar teman sudah, dan yang terakhir umpan balik. Sudah selesai semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum Ibu akhiri, nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari materi ikatan kovalen pada pertemuan selanjutnya ya.
Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada satu kata-kata mutiara untuk kalian semua. Dengarkan baik-baik. Jadi ilmu itu seperti garam. Garam walaupun tidak terlihat, tapi dia itu memberikan rasa pada kehidupan. Seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ke depannya. Kalian siap-siap untuk pelajaran berikutnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.